Hadis yang ke-39, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al khata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah karena Allah memberi keringanan kepadaku, kepada umatku, atas al khata, kesalahan, wan nisyan, dan lupa, wa ma ustukrihu alaihi, dan segala sesuatu yang dipaksakan. Artinya bahwa Allah karena Rasulullah, karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi keringanan, Allah memberi kompensasi kepada umat Muhammad, kepada umatnya, dari dosa-dosa atau memaafkan dosa-dosa karena dilakukan karena salah, khata, wan nisyan, dan karena lupa, wama ustukrihu alaihi, dan segala sesuatu yang dipaksa. Jadi Allah karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah, maka Allah meringankan, membebaskan dosa-dosa umat Rasulullah yang dilakukan karena lupa. Ini hanya untuk umat Rasulullah saja. Kepada umat-umat sebelumnya tetap dikenakan dosa. Makanya kita mesti beruntung umat Rasulullah, mesti bersyukur. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, kesalahan atau maksiat yang dilakukan karena salah, itu dimaafkan. Karena lupa, dimaafkan. Karena dipaksa, dimaafkan. Ini hanya berlaku kepada umat Rasulullah. Kepada umat-umat lain itu tetap dikenakan dosa. Contohnya apa? Yang karena salah. Ketika kita nih lagi nanti besok nih lagi makan-makan bareng, kita makan nasi milik orang, salah, disangka kita ini nasi kita, ternyata nasi punya orang. Nah karena salah itu nggak dosa. Tapi kalau dosa, kalau sengaja ya dosa. Jadi karena salah kita makan nasi orang, disangka nasi kita makan, ternyata nasi orang. Nah itu nggak dosa. Tapi wajib kita mengembalikan, mengganti nasi yang udah kita makan. Jadi dosanya yang bebas, tapi bekasnya, residunya tetap harus kita ganti. Yang kedua, contohnya orang lagi nembak burung, lagi nembak, ternyata ketika nembak burung salah sasaran, yang kena orang itu mati. Nah kita yang nembak burung dan kena orang itu, dan orang itu mati, itu tidak dosa karena tidak sengaja atau karena salah. Tetapi tetap kita harus membayar ganti rugi dengan bayar dia, dan kita juga harus kafarah, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut.
Anto ini yang sering nih, kita masuk ke masjid, nggak tahu mana kiblatnya karena masjidnya bentuknya segi 4, nggak tahu tempat imam itu di mana, tempat imam menghadap kiblatnya yang belah mana, dia sholat saja. Nah, setelah sholat ternyata dia menghadap timur, bukan menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Nggak dosa. Tetapi ketika dia sadar, ya ngelihat orang-orang pada menghadap kiblat, nah dia harus ngulang. Jangan nggak diulang. Contohnya ketika saya pergi ke mana, ke Lampung, bukan naik kapal loh. Mestinya kalau kita dari Merak ke Bakauni kan ngikutin arah kapal kan ke arah kiblat. Kalau dia ngebelakangin kapal, ngebelakangin arah depan kapal ketika sholat. Nah ini orang kok kebalik sholat. Nah pas ketika kita sholat menghadap ke Bakauni ke arah barat, oh salah Pak ya? Iya Bapak salah tadi, bukan menghadap sana tapi menghadap ke arah Bakauni, ke arah sana. Terus gimana Pak? Ya harus ulang lagi. Tapi yang tadi nggak dosa. Oh udah ya nggak bisa, nggak ada istilah begitu. Tetap dia nggak dosa, tetap harus ngulang. Jadi itu kesalahan karena. Tapi kalau kita tahu arah kiblat contohnya ke sana, terus kita sengaja sholat menghadap timur ngebelangi kiblat, itu dosanya sangat besar. Kalau sengaja, kalau tahu kita arah kiblat ke sana, tapi kita paksakan ke sana, nah itu dosa besar. Tapi kalau nggak tahu, nggak dosa. Cuman dia harus ketika dia sadar harus diganti. Jadi hadis ini mengandung kandungan hukum-hukum yang beranak seperti itu. Gimana kalau ketika kapalnya itu muter? Kalau udah kita ketika di awal menghadap ke sana, tiba-tiba baru 1 rakaat muter kapalnya, muter. Nah, terjadinya akhirnya kita jadi ngebelakangin kiblat. Nah, kalau udah masuk 1 rakaat diterusin seperti itu. Kayak kita sholat ujung waktu, pas sholat zuhur ujung waktu, ketika kita sholat, nah udah, pas setelah rakaat kedua azan asar, berarti kan udah masuk asar. Nah itu kita teruskan. Tapi kalau sebelum rakaat yang pertama udah asar, nah itu jatuhnya nanti kita qadha. Seperti itu. Nah itu tentang salah melakukan sesuatu jadi enggak dosa, tapi tetap kita harus mengganti. Yang kedua, ada lagi yang dimaafkan, yang dimaklumi dalam Islam, dalam agama, yaitu nisyan, karena lupa. Contohnya bulan Ramadan pagi-pagi, karena pagi-pagi biasa madang, sarapan tahu-tahu kita sarapan nggak sadar bahwa kita lagi puasa. Pas sudah kenyang, puasa ternyata nih. Bagaimana hukumnya? Diterusin puasanya, nggak apa-apa. Tapi berhenti makannya, jangan makan lagi, salah. Kalau makan lagi, nanggung makan lagi terusin puasa, ya nggak bisa. Ketika dia sadar, berhenti makannya dan teruskan sholatnya, puasanya. Ada sebuah hadis mengatakan man akala au syariba nasiyan falyutim saumahu fa inna ma ataqallahu wasaqa. Jika seseorang makan dan minum ketika puasa karena lupa, maka terusin puasanya, kata Rasulullah. Karena yang tadi makan dan minum itu anggap saja itu adalah
pemberian dari Allah, dan memang itu adalah pemberian dari Allah. Jadi itu kalau kita lupa atau begini, kita zuhur karena kita sibuk kerja, karena kita lupa sholat, tahu-tahu masuk asar. Ya Allah, asar, saya belum makan siang, saya belum sholat zuhur, udah asar. Nah udah, karena dia lupanya, karena mohon maaf, karena ada kerjaan yang sangat penting sehingga dia lupa seperti itu. Nah itu nggak apa-apa, nggak dosa, nggak dosa. Tapi dia sholat asar dulu, nanti diqodho sholat zuhur. Ketika sadar dia diqodho. Tetapi itu alasannya hal yang mubah. Ini harus ingat ini. Alasan lupanya karena sesuatu yang diperbolehkan. Tapi kalau dia lupa sholat zuhur gara-gara main catur nih saking antengnya, tahu-tahu maghrib dari zuhur, lupa zuhur, lupa asar. Wah, saya lupa nih, nggak apa-apa. Ini kalau lupa kan nggak apa-apa. Al-insanu makan khotowan nisyan. Nggak bisa. Karena kenapa? Itu tetap dosa besar meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat karena dia lupanya itu adalah karena melakukan sesuatu yang mungkar. Kalau sesuatu yang diperbolehkan, contohnya lagi narik saking banyaknya penumpang, saking nganterin penumpang jauh. Nah, itu tentang lupa. Nah, itu yang dimaklumin. Jadi yang dimaklumin bagi kita sebagai umat Rasulullah, satu, maksiat atau hal-hal yang dilanggar tapi karena salah, karena lupa, dan karena dipaksa. Ada satu lagi, wama ustukrihu alaihi, segala sesuatu yang dipaksa. Contohnya pada zaman Rasulullah ada satu keluarga budak, itu diikat di tengah gurun pasir. Bapaknya kalau nggak salah namanya Yasir, istrinya, ibunya itu namanya Sumayyah, dan anaknya namanya Ammar. Nah, sama orang kafir, bapaknya ditanya, kamu mau murtad enggak? Kamu harus keluar dari Islam. Kamu harus murtad, bahwa saya katakan bahwa saya kafir. Kalau enggak saya bunuh. Akhirnya kata Yasir, saya enggak mau mengatakan bahwa saya kafir, saya tetap muslim. Terserah mau dibunuh, dibunuh. Ya udah, dibunuh orang bapaknya, penggal. Nah sekarang istrinya ditanya, namanya Sumayyah. Makanya Sumayyah itu adalah orang perempuan yang mati syahid dalam Islam. Ya gara-garanya begitu, dia diikat satu keluarga di tengah padang pasir, langsung ditanya sama orang kafir, kamu mau keluar dari Islam atau saya bunuh? Tadi suami kamu dia tetap masuk Islam, nggak mau kafir, saya bunuh. Nah Sumayyah ditanya, sekarang kamu gimana? Saya tetap mempertahankan agama saya dan saya tetap Islam, dibunuh juga, bas. Nah sekarang anaknya namanya Ammar. Bagaimana Ammar? Bapak kamu udah dibunuh gara-gara nggak mau mengatakan bahwa dia kafir dari Islam, nggak mau murtad. Terus ibu kamu udah dibunuh. Nah kalau kamu gimana? Mau kafir apa mau? Nah si Ammar ini akhirnya dia, ya saya kafir, begitu. Cuman si Ammar itu hanya mengatakannya di bibir saja. Dia enggak atas dasar keyakinan bahwa dia mengingkari agama Islam, hanya agar tidak dibunuh saja. Jadi dia enggak berdasarkan keyakinan.
Hanya kamu kafir, ya saya kafir, udah. Tapi enggak, dia tetap iman, tetap Islam. Ini harus hati-hati nih. Tetap iman, tetap Islam. Karena kenapa kalau dia mengatakan ya saya kafir dengan keyakinan berarti kafir. Tapi karena dia hanya mengatakannya di lisan, akhirnya dia dibebasin oleh orang kafir, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi bapak saya dibunuh karena nggak mau kafir, nggak mengatakan, nggak mengucapkan kafir. Ibu saya dibunuh, nggak mengucapkan kafir. Nah, terus kamu gimana? Saya mengucapkan kafir, tapi saya hanya di mulut saja dan nggak berdasarkan keyakinan dan nggak berdasarkan hati yang tulus. Kata Rasulullah, ya kalau itu hanya dalam bibir saja, nggak atas dasar keyakinan, nggak ada dasar setulus hati, itu nggak apa-apa. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya dipaksa, yang berkaitan dengan nyawa, nah itu dimaafkan dan dimaklumi. Tetapi ulama berbeda, ada sesuatu yang dikecualian, contohnya berzina. Berzina itu nggak ada istilahnya terpaksa. Oh saya terpaksa, ya. Saya dipaksa untuk berzina, nggak ada seperti itu. Saya bebas dari dosa karena dipaksa saya melakukan ini. Ada, jadi ada istisna, namanya ada pengecualian. Nah itu hal-hal yang dimaklumi bagi kita sebagai umat Rasulullah. Hal-hal itu dimaklumin, hal-hal itu dimaafkan bukan karena kita, tetapi karena umat Rasulullah, karena memandang Rasulullah. Jadi Allah meringankan ini kepada umatnya karena memandang Rasulullah. Karena zaman dulu sengaja nggak sengaja, ketika zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud, ketika orang melakukan ngebunuh seseorang, sengaja nggak sengaja hukumnya dibunuh. Seperti itu. Nah itu makanya kita mesti bersyukur menjadi umat Rasulullah karena ada keringanan-keringanan. Contohnya begini, keringanan-keringanan. Kalau kalau umat sebelum kita, umat-umat selain umat Rasulullah, kalau kita nih pakaian kita kena najis, kalau kita kan cukup dibersihkan dengan air mengalir kan. Tetapi kalau umat-umat sebelum Rasulullah, umat-umat Nabi sebelum Rasulullah, itu kalau pakaian kena najis, maka pakaian yang kena najisnya itu dipotong, dibuang. Contohnya kita punya sepatu sepasang, yang sebelah kiri kena najis atau kena kotoran, maka hal yang sepatu yang kiri yang kena najis itu mesti dibuang, nggak usah dipakai. Tapi kalau umat Rasulullah, ya kita cukup dicuci. Yang kedua, kalau umat Nabi, umat-umat sebelum Rasulullah itu kalau sholat mesti di tempat sholat. Ya, harus di tempat sholat. Kalau nggak di tempat sholat nggak boleh. Nah kalau umat Rasulullah sholat di mana saja, di masjid, di musola, di rumah. Kalau zaman sebelum Rasulullah ya sholat harus di musola, harus di tempat sholat, ada khusus tempat sholatnya. Itu keringanan buat umat kita. Alhamdulillah kita boleh sholat dimanapun. Makanya kebangetan banget nih kalau nggak sholat. Yang kedua, sebelum sholat kan ada wudhu. Kalau zaman dulu wudhu itu harus tetap pakai air, nggak boleh wudhu nggak pakai air, batal. Itu zaman umat sebelum Rasulullah. Nah kalau kita sekarang nggak ada air, boleh tayamum. Seperti itu. Apalagi keringanan-keringanan. Nah kalau dulu contohnya, kalau seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, kalau kita ada keinginan untuk melakukan maksiat, terus enggak jadi melakukan maksiat, maka enggak dosa kan?
Nah, kalau zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah, orang punya niat untuk melakukan dosa aja udah dosa. Nah, itu perbedaan-perbedaan keuntungan kita sebagai umat Rasulullah. Ada orang Islam, terus dia murtad. Nah, itu orang yang Islam dan keluar dari Islam, itu dalam hukumnya harus dibunuh. Harus dibunuh. Cuman sebelum dibunuh ditanya dulu, kamu mau kembali ke Islam enggak? Ya, saya kembali. Nah, kalau dia kembali ke Islam, cukup istighfar, cukup syahadat lagi dan tobat, ini udah masuk Islam. Tapi kalau dia tetap keluar dari Islam dan nggak mau balik lagi ke Islam, dibunuh. Nah, itu zaman sekarang, zaman Rasulullah, umat Rasulullah. Kalau umat dulu, ada seorang apa namanya, orang Islam keluar dari Islam, dia mau masuk Islam lagi harus bunuh diri. Kalau dia keluar tadinya Islam, terus keluar dari Islam, pengen tobat, tobatnya apa? Harus bunuh diri sendiri. Ngeri. Kalau kita, nauzubillah, ada seseorang yang murtad, nah dia kalau tetap murtad dibunuh, kalau tetap murtad. Kalau mau kembali ke Islam, cukup baca syahadat lagi dan mengkodok sholat-sholat yang ia tinggalkan selama ia murtad. Nah, jadi dalam hadis ini banyak hukum-hukum yang keluar, walaupun hadis ini hanya 2 baris seperti itu. Jadi itu ada lagi keringanan yang diberikan kepada umat Rasulullah adalah wanita haid. Kalau zaman dulu orang istri yang haid itu harus pisah ranjang dengan suaminya, harus pisah ranjang. Contohnya ranjang kita di depan, istri kita taruh di ranjang di kamar belakang, pisah kamar, bukan pisah ranjang lagi, pisah kamar, nggak boleh satu kamar. Nah, kalau umat sekarang, umat Rasulullah, kita nggak mesti harus dipisahin kamarnya, nggak apa-apa satu kamar, bahkan satu ranjang, bahkan satu selimut juga nggak apa-apa, kecuali tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi nggak mesti orang haid dipisahkan. Nah, itu kelebihan-kelebihan kita yang perlu kita syukuri sebagai umat Rasulullah. Makanya hal yang paling beruntung dan perlu kita syukurin adalah kita termasuk umat Rasulullah. Caranya bagaimana? Ya, satu, bersyukur kepada bahwa kita bagian dari umat Rasulullah. Ya, satu, kita harus mengimaninya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan kita wajib mengakui bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah yang diutus kepada umat manusia. Itu yang kita rasa syukur kedua. Ya, rasa syukur yang kedua adalah dengan cara mentaatinya. Jangan hanya kita senang banget, saya bersyukur, berterima kasih, saya senang banget menjadi umat Rasulullah. Cuman hanya ngomong doang. Nah, harus diimplementasikan dengan taat. Taat melakukan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan hanya cintanya doang, taatnya doang. Contohnya Rasulullah, akhlaknya bagaimana? Contohnya Rasulullah, perilaku ibadahnya, kita harus contoh Rasulullah. Kita harus taati segala perintahnya. Katanya, atiuni yuhibbukumullah. Taatilah aku, kata Rasulullah, nanti Allah akan mencintai kamu. Kalau kita mencintai Allah, pasti secara sendirinya kita akan mencintai Rasul Allah.
Nah, man ahab afal yuhibbu man ahabbah, kan orang harus mencintai orang yang dicintai orang yang mencintainya. Jadi seperti itu. Kalau cinta kita kepada Allah, kita juga harus cinta kepada Rasul Allah, karena Rasulullah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, yang terakhir adalah sebagai takzim, rasa syukur kita kepada Rasulullah, ya kita harus mengagungkan Rasulullah dan zuriyah-zuriyahnya, harus mengagungkan. Makanya salah satu nabi yang panggilannya walaupun ketika kita sholat harus dijawab adalah Rasulullah, nabi kita. Contohnya orang lagi sholat dipanggil oleh Rasulullah, wajib dia harus menjawab panggilan Rasulullah. Dan syahadat, batal syahadatnya kalau tidak menyebut nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tetap harus mengagungkan Rasulullah. Makanya jangan nyebut-nyebut namanya saja. Kalau bisa ya dengan Sayyidina, atau cuma hanya nama Muhammad saja, kayak teman aja, Muhammad. Padahal kita mesti mengagungkan. Orang mengagungkan, orang yang mencintai itu kan menghormati dan mengagungkan. Minimal pakai bahasa Nabiullah atau Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi pengagungan itu sebagai rasa takzim kita dan rasa syukur kita kepada Allah, bahwa kita termasuk bagian dari umat Rasulullah yang memiliki kelebihan-kelebihan, yang diberi kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan dari umat-umat sebelumnya.